أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Masih kita pada pembahasan tentang soal-soal yang sudah diuraikan jawabannya. Dan terakhir kita sampai pada contoh tentang al-ikhwah wal akhwat li ummi, saudara-saudari seibu. Sekarang kita masuk ke contoh kasus al-bint, halaman 21. Al-bint, ya, sudah kita lewatkan rincian dari warisannya al-bint. Bisa setengah, kapan? Anak perempuan setengah ketika dia sendirian, tidak ada bersamanya, ya, anak laki-laki, ya, sendirian. Kemudian yang kedua, bint dapat 2/3 ketika, ya, jumlahnya 2 atau lebih. Atau bint dapat sisa. Kapan? Ketika bersamanya ada anak laki-laki. Nah, masing-masingnya ada contohnya, ya. Yang pertama A, kasusnya ada seorang mati meninggalkan bintun. Ya, bintun, anak perempuan. Orang mati meninggalkan bintun. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ibnu akhin syaqiqin. Ibnu akhin syaqiqin yakni anak laki-laki saudara sekandung. Anak laki-laki saudara sekandung. Enggak apa-apa pakai bahasa Arab. Ya. Ibnu akhin singkatan aja nih. Syaqiq. Ya, maka bagaimana? Ya. Berapa bint sendirian? Setengah. Ya. Saudara anak saudara laki-laki sekandung atau ponakan dari saudara laki-laki sekandung berapa? Sisanya. Pakai bahasa Arabnya ba, enggak apa-apa. Baki kalau bahasa Indonesia sisa. Cuma satu di sini menyebutnya 2, berarti 2 kita jadikan sebagai apa? Asal masalah 2. Ya. Sini bint setengah. Setengah dari 2 berapa? 1. Sisanya berapa? 1 pas. Berarti masing-masing dapat setengah. Kemudian contoh yang bint dapat 2/3. Lihat, seorang mati meninggalkan anak perempuan 2. Ya, kita ganti anak perempuannya 2. Ya, tulisin aja 2 ya. Anak perempuannya 2. Kemudian ibu meninggalkan juga siapa? Ibu meninggalkan ibu. Kemudian ibnu am, anak laki-laki dari paman. Kalau disebut ibnu am berarti imma sekandung bapak. Kalau ibu kan enggak dapat paman. Ya, di sini ibnu am. Ya. Tambah lagi berarti ya kolomnya. Bint 2 orang berapa bint? 2/3 ganti. Tadi kalau 1 orang setengah, kalau 2 orang 2/3. Ibu berapa? Kalau ibu lihat kemana? Lihat ada cabang waris enggak? Kemudian saudara berapa? Iya kan? Di sini ada cabang waris enggak? Ada. Berarti ibu ya sudah berapa? 1/6. Ya. Anak laki-laki dari paman sekandung berapa? Sisanya sajalah sisa. Di sini kita lihat 3 dengan 6. Hubungannya apa 3 6? Apa tamasul, tadakhul, tawafuq atau tabayun? Tadakhul. 6 kan kelipatannya 3. Tuh. Berarti diambil yang besar. 6 atau 3 yang besar? 6. Maka 6 jadikan sebagai apa? Aslul masalah. Bint 2/3 dari 6 berapa? 2/3 dari 6 kali 2 12 bagi 3 berapa? 4 ya. 4. Ibu 1/6 dari 6 berapa? 1. Sisanya berapa? 6 kurang 4 kurang 1? 1. 1. Ya. Jadi 2 saudari perempuan 4/6 berarti masing-masing berapa? 2/6 2/6 ya kan? Masing-masing 2/6 2/6. Ibu 1/6. Ibnu am 1/6. Paham? Ya.
Kemudian kasus berikutnya di mana di situ bint anak perempuan dapat sisa bersama anak laki-laki. Lihat seorang mati meninggalkan jaddah. Jaddah itu apa? Nenek. Ya, insyaallah ta. Ma'ruf ini. Meninggalkan jaddah. Ini yang kalau sensitif kan hapus ini. Sekian sampai kita tulis lebih jelas gitu. Jaddah, nenek. Kemudian siapa? Bint. Bint itu anak perempuan lagi? Anak perempuan. Nah, ini susah dihapus ini. Bint. Sedangkan apa? Ibn. Nah, ini bagusnya satu ini aja, satu kolom saja. Satu kolom saja. Ya. Bint dengan ibn di satu kolom kan? Karena mewarisi sisa. Jaddah, berapa jaddah nenek? 1/6. Karena ada cabang yang mewarisi 1/6. Bint berapa bint? Sisa kenapa sisa? Karena bersamanya ada anak laki. Berarti S saja sudah. Gitu. Berarti berapa asal masalahnya sini? 6, cuma satu menyebutnya. Pindahkan aja 6. Jaddah 1/6 dari 6 berapa? 1. Nah, ini kalau dapat tugas penulisnya enak nih. Antum apa? Jadi petugas penulisnya. Ya. Kemudian sisanya berapa? 6 kurangi 1. 5. 5 ini untuk siapa? Bin dan Ibn. Bin jatahnya berapa? 1. Ibn berapa? 2. Sekarang berapa? Kepalanya 3 berarti kan? Ya kan bin 1, Ibn 2. 3 kan? 5 bagi 3 bagaimana? Pecah enggak? Pecah. Kalau pecah, sementara kita jumlah kepala ini berapa tadi? 3 ya kan? Kita taruh ya 3-nya. Ya. Dikali dengan asal masalah. Berapa 3 kali 6? Ini dihasilkan asal masalah baru. Ini yang dipakai. Yang ini ditinggalkan. 3 kali aja 3 kali 1. Ini 1 ya. Jatahnya siapa? Jaddah. 3 kali 1 berapa? 3. 3 kali 5 berapa? 15. Pas enggak kira-kira? Ada pecahan enggak? Pas. Bin berapa bin? 5. Iya kan? Ibn berapa? 10. Ya kan? 1 15 nya dia 1 berarti kan 5. Ya kan anak laki-laki 10. Ya kan? 2 kali 1 namanya. Iya kan? Nah, seperti itu. Jumlah kepala. Jumlah jatahnya tadi bin kan 1. Kepalanya ya. Ibn 2 kan? Nah, 2 tambah 1 berapa? 3. Kita angkat 3-nya, dikalikan dengan asal masalah, dihasilkan asal masalah yang baru. Enggak ada pecahan ini. Ya kan? Jadi kalau dalam menghitung waris jangan pecahan. Ya, kalau ada pecahan diselesaikan lagi. Kita selesai. Gampang insyaallah. Iya. Jadi kalau antum dahulu barangkali matematika kurang sukses, termasuk anak juga kurang sukses. Matematikanya. Ini insyaallah dengan antum memahami fatul mustadi, tawafuk, tadakhul, tamathul itu mudah. Nah, sekarang kita masuk ke kalau di sini kan belum diselesaikan ya, langsung aja ya. Di buku ini kan. Ya, diselesaikan lagi bisa. Di bukunya kan seperti itu aja. Jaddah 1/6, bin dan ibn 5/6. Nah, kalau anak ini Anda lebih rinci nih. Jadi nanti jaddah 3/18, bin 5/18, ibn 10/18 gitu. Nah, kalau kita masuk ke contoh latihan kasusnya bintul ibn. Apa artinya bintul ibn? Anak perempuannya anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, dibiasakan ya istilah-istilah dalam bahasa Arab itu difahami. Lihat, bintul ibn sudah kita lewatkan. Bisa setengah, bisa 2/3, bisa apa? 1/6. Iya. Bisa setengah. Nah, banyak kasusnya nanti insyaallah bintul ibn ini. Bisa setengah, nanti bisa asobah ya kan? Lihat, kita langsung saja di sini masuk ke contoh yang pertama A itu. Seorang mati meninggalkan bintu ibn langsung dalam bentuk diagram di sini. Dalam bentuk apa bagian? Bintu ibn. Bintu ibn. Kemudian am. 1 cucu perempuan. Berapa 1 orang cucu perempuan? Setengah. Sama seperti apa? Anak perempuan. Hanya saja kalau ada anak perempuan beda lagi nanti nasibnya. Cucu perempuan ini. Paman berapa? Ya, asib sisa. Lihat penyebutnya berapa di situ? 2. Sudah 2 ini kita angkat ke atas, dijadikan sebagai apa? Aslul masalah. Bintu ibn setengah dari 2 berapa? 1 sisanya berapa? 1. Nah, nanti coba ada latihan-latihan yang antum harus mecahkan sendiri. Iya. Jelas kan ini kan?
Ya kalau bintu ibn, ya berarti yang mati ya kakek neneknya atau ya kan kakeknya atau neneknya gitu kan. Ya kan? Bintu ibn cucu perempuan dari laki-laki yang mati berapa? Yang mati siapa kalau disebut cucu? Kakek atau nenek? Ya kan kakek atau nenek gitu kan. Pada itu pamannya siapa ini? Pamannya si mayit. Gitu ya. Dikaitkan terus dengan si mayit. Cucu dari laki cucunya mayit gitu. Tapi dikaitkan terus dengan si mayit. Ya, jangan kabur ya. Ini kalau nulisnya nggak susah ya. Tulisnya semua ini lumayan kita tangannya kayak gini terus ya tulisnya. Kemudian yang berikutnya contoh bintu ibn dapat 2/3. Seorang mati meninggalkan bintu ibn. Lihat strip 2 berarti jumlah bintu ibn cucu perempuannya ada berapa? Ada 2. Kemudian akhun liab saudara laki-laki sebapak. Berapakah jatahnya cucu perempuan dari anak laki-laki yang 2 ini jumlahnya? 2/3. Mirip perinciannya dengan anak perempuan. Ketika di atasnya tidak ada, ketika tidak ada anak ya. Akhun liab saudara sebapak berapa? Sisa. Itu asib. Sisa mewarisi sisa. Berarti berapa asal masalahnya? Ya 3. Di sini 2/3. Penyebutnya cuma 1. 3 saja maka 3 ini kita jadikan sebagai asal masalah 3. Bintu ibn 2/3. Dari 3 berapa? 2/3 dari 3? 2. Ya kan 3 kali 2 6. Bagi 3 2 gitu kan. Sisanya berapa? 3 kali kurang 2 1. Sudah selesai. Bintu ibn 2/3. Berarti masing-masing berapa? 1/3 ya 1/1. Ya 1/1 ya. Kalau misalkan warisannya 300 juta. 300 juta bagi 3 berapa? 100 juta. Berarti bintu ibn 100 juta 100 juta gitu. Aku lihat 100 juta gitu. Kemudian contoh berikutnya di mana bintu ibn dapat 1/6. Ya. Ya. Seorang mati meninggalkan bint anak perempuan. Ya, kemudian bintu ibn cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian akhun syaqiqun saudara sekandung. Berapakah bint? 1 anak perempuan harus ngotok ini. 1 anak perempuan berapa? Setengah. Ya. Kalau 2 3 2/3. Kalau bersamanya ada anak laki-laki sisa. Namanya asobah bil ghair nanti akan ada nama istilahnya. Ya. Bintu ibn berapa? 1/6. Kenapa? Nah, saya tanya, kenapa 1/6 dia? Ya, melengkapi 2/3 karena di atas dia ada yang lebih tinggi yang mewarisi setengah. Itu kan ingat? Di atas dia ada yang mewarisi setengah, itu anak perempuan 1. Seandainya anak perempuannya 2, kira-kira dapat enggak bintu ibn? Enggak dapat, 2/3-nya sudah habis. Kalau 1/6 kan masih ada untuk melengkapi 2/3 1/6 lagi. Ya. Kemudian akhun syaqiq bagaimana? Sisa. Lihat. Bintun 1/2. 2 berarti penyebutnya. Bintu ibn 1/6 berarti 6 dengan 2 hubungannya apa? Ya tadakhul. Maksudnya tadakhul apa? Yang satu kelipatan dari yang lain. 6 kelipatan dari 2. 2 dilipat berapa kali supaya jadi 6? 3 kali 2 6. Nah, berarti kalau seperti ini tadakhul diambil yang mana? Yang besarnya 6. 6 ini kita angkat sebagai apa? Asul mas'alah. Bin 1/2. Setengah dari 6 berapa? 3. Bintu ibn 1/6. 1/6 dari 6 berapa? 1. Sisanya berapa? Buat akhun syaqiq 6 kurangi 3 kurangi 1 2. Mudah lah aslinya. Pokoknya antum kalau misalkan ada keseriusan kesungguhan insyaallah ketemu. Disertai dengan doa. Cora juga awalnya pertama salah terus sih. Cora. Lama-lama ya ketemu. Kemudian contoh yang dal itu. Kasusnya berbeda lagi. Seorang mati meninggalkan bintu ibn. Bintu ibn apa? Bintu ibn itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia nyambungnya lewat perempuan. Kalau yang nyambungnya lewat perempuan enggak dapat. Kecuali maksudnya setiap yang menyambung lewat perempuan enggak dapat kecuali saudara-saudari seibu. Meskipun nyambungnya lewat ibu tetap dapat. Ada nasnya itu. Ya. Bintu ibn cucu perempuan. Bintu ibn apa? Bintu ibnin. Apa ini? Cicit perempuan yang nyambung lewat cucu laki-laki dan anak laki-laki. Ibnu am apa artinya? Anak laki-laki dari paman. Bintu ibn berapa? 1 orang cucu perempuan. Enggak ada anaknya. Berapa berarti? Setengah. Cicit perempuan berapa? 1/6. Takmilatas sulusain bahasa
faraidnya. Menyempurnakan 2/3, kan 1/6 tambah 1/2 2/3. Iya. Tinggal hitung aja. Ya. Kemudian Ibnu Am apa? Asib sisanya. Dia 2 dengan 6. Ya jelas ini kan 6 kita angkat sebagai apa? Aslul mas'alah. Bintu ibn 1/2 dari 6 berapa? 3. Bintu ibn cucu perempuan 1/6 cicit perempuan 1/6 dari 6 berapa? 1. Sisanya berapa? 2 buat Ibnu Am. Ya, insya Allah antum masih nanti insya Allah selesainya kita ulang-ulang terus sudah agar antum paham. Yang berikutnya hak itu. Kasus berikutnya. Seorang mati meninggalkan bintu ibn. Apa artinya bintu ibn? Cucu perempuan dari anak dan ibnu ibn apa itu? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti bagaimana ini? Kalau seperti itu? Ya udah buat mereka semua. Bagaimana perbandingannya? Yang perempuan berapa? 1, yang laki-laki 2. Ya sudah kalau seperti itu gampang. Apa tadi kasusnya? Orang mati meninggalkan bintu ibn cucu. Kalau repot dengan bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Kemudian lagi ibnu ibnin. Nah, ini kan cucu perempuan, cucu laki-laki. Berarti bagaimana ini? Ya harta peninggalan buat siapa? Ya ini orang 2 ini. Ya kan? Bintu ibn berapa perempuan? 1. Laki-laki 2 kan begitu. Jumlahnya berapa? 3. Itu. Jadi bintu ibn 1/3. Ibnu ibn berapa? 2/3 gitu. Ya. Nah, sulit kok insyaallah ini. Masih enteng insyaallah. Berikutnya yang apa? Wabu ya. Kasus berikutnya wabu itu. Anda Masan punya bukunya. Nanti kalau ada yang sulit silakan tanyakan di sini kalau kaitannya dengan yang sedang kita pelajari. Kalau yang di luar itu atau ulang yang sebelumnya bisa di luar majlis juga bisa ditanyakan. Ya lihat contoh kasus berikutnya. Seorang mati meninggalkan bintu ibn dan ibn. Bintu ibnnya bagaimana? Dapat nggak ada ibn? Cucu perempuan dapat nggak ada anak laki-laki? Nggak dapat. Berarti mim itu apa? Mahjubah. Kalau perempuan mahjubah kasih tak terhalang. Kalau laki-laki mahjub tanpa tak. Mim saja sudah singkatnya. Bintu ibn mim. Ibn berapa? Ya 1 buat dia semua. Iya. Ya. Buat dia semua, buat ibn semua. Kemudian yang berikutnya za itu. Yang zai. Kasus berikutnya seorang mati meninggalkan bint, anak perempuan 2. Garis miring 2 berarti 2 jumlahnya. Mim bintu ibn. Bintu ibn itu apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Am paman. Bintu ibn 2 orang berapa? Bintun anak perempuan 2 orang berapa? 2/3. Bintu ibnnya dapat enggak? Ada anak perempuan 2, kemudian cucu perempuan dapat enggak? Dapat enggak? Enggak usah ragu-ragu, dapat. Yang dapat siapa? Yang enggak siapa? Ya. Enggak dapat. Kenapa? Alasannya apa? Ya karena di atasnya ada 2, ya, 2 anak perempuan. Di atasnya mewarisinya bukan setengah, tapi 2/3. Kalau di atas setengah, baru dia dapat. Ya. Am, bagaimana paman? Sisa. Itu asib. Orang yang mewarisi sisa. 2/3. Di sini kan penyebutnya cuma 3 saja ya. Maka 3 ini kita angkat dijadikan sebagai apa? Aslul masalah 3. 2/3 dari 3 berapa? 2. Yang mahjubah terhalang disetrip saja, dikosongin ya. Kemudian sisanya berapa? 3 dikurangi 2. Ya, 1. Binnya berarti 2/3 masing-masing berapa? 1/3 Amnya 1/3. Pas kan 1/3 kali 3 ya 1 ini. Ya. Kemudian yang haknya kasus berikutnya. Insyaallah kalau ini mungkinkan dulu ya fikihnya nih. Ini dapat, ini tidak, ini dapat, ini berapa? Itu nanti paling pokoknya itu. Kalau menghitung cepat insyaallah kita pahamkan. Fikihnya ulang-ulang dihafalkan. Ya. Antum nanya sendiri. Coba anak perempuan berapa ya? Ini. Kenapa segini? Ini gitu. Bisa saling ngetes dengan teman-temannya. Ya, coba dites sana tentang jatahnya ini aja lah, suami istri dulu aja gitu. Terus naik lagi. Ya. Baik, kita lanjutin yang hak itu. Seorang mati meninggalkan bint, anak perempuan. Isnatan 2. Kemudian bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki.
Kemudian ibnu ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki, disebutnya al-qarib al-mubarak atau al-akh al-mubarak. Bintun, 2 orang, berapa bintun? Ya 2/3. Ya, sudah jelas kalau 2 atau lebih 2/3. Bintu ibn dan cucu laki-laki dan cucu perempuan bagaimana? Sisa. Seandainya nggak ada cucu laki-laki, kira-kira cucu perempuan dapat nggak? Nggak dapat. Dengan sebab adanya cucu laki-laki, maka cucu perempuan apa? Dapat. Maka diistilahkan dengan al-qarib al-mubarak atau al-akh mubarak, saudara yang membawa berkah. Yang seandainya dia nggak ada cucu laki-laki ini, maka cucu perempuan nggak dapat. Kenapa? Karena di atasnya ya 2 anak perempuan, 2/3. Ya. Aku misalkan bintu ibn ya, bersama ibnu ibnin. Ya. Cucu perempuan bersama cicit laki-laki. Ini juga cicit laki-laki menjadikan cucu perempuan asobah juga, digabung. Ya. 2/1 juga. Yang enggak mesti cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dia cicit laki-laki dengan cucu perempuan juga bisa. Paham ini? Ya. Nanti insya Allah semakin kesana semakin luas pengetahuannya. Tapi yang sudah lewat harus diingat-ingat. Kemudian to itu yang to-nya. Kasus berikutnya, seorang mati semakin banyak nih jumlahnya nih. Kasusnya meninggalkan zaujun. Apa zaujun? Suami. Bintun, anak perempuan. Bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibnu ibnin, ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian abun, bapak. Umun, ya. Berapakah zauj jatahnya? Suami berapa? Sini. 1/4. Kenapa 1/4? Harus bisa menjawab. Ada cabang yang mewarisi, keturunannya mewarisi gitu. Bintun 1 orang. 1/2. Iya. Kemudian bintun, bintu ibn dengan ibnu ibn apa? Bagaimana itu? Hah? Asobah kan? Betul enggak? Nah, kemudian abun 1/6. Kenapa abun 1/6? Ada cucu laki-laki, ada keturunan laki-laki yang mewarisi. Umun 1/6. Kenapa? Ada cabang yang mewarisi. Sekarang untuk lihat penyebutnya ada 1/4, 1/2, 1/6, 6. Kalau yang double dijadikan 1, 1/6 kan ada 2. Yang dianggap 1 saja, 6. Berarti 4, 2, 6. 2 sudah tertelan kemana? Ke 4. Betul? 2 kan sudah tertelan ke 4. Nggak usah dianggap. Ya nanti kita inilah. Kemudian sekarang berarti 4 dengan 6, ya kan? Jadi yang kita pandang 4 dengan 6, paham? Ya. Nanti kita tulislah kalau ruwet. 4 dengan 6 bagaimana hubungannya? Tawafuk, ya ini ketemu di 1/2. Betul? 6 bagi 2 berapa? 3 kali 4 berarti kan? Berapa? 12. Atau 4 bagi 2 berapa? 2 kali 6 berapa? 12 sama. Berarti asal masalahnya berapa? 12. Ya. Ya. Berarti zauj suami 1/4. Kan 1/4 dari 12 berapa? 3. Ya. Bin 1/6, 1/2. Setengah dari 12 berapa? 6. Kalau yang asib nanti terakhir kalau ada sisa, ya. Kemudian abun berapa? 1/6 dari 12 berapa? 2. Kemudian umur 1/6 dari 12 berapa? Coba dihitung, ada lebihannya enggak? 12 dikurangi 3, kurangi 6, kurangi 2, kurangi 2. Ada sih enggak? Enggak habis, subhanallah. Enggak dapat. Dapat enggak cucu perempuan? Enggak dapat. Cucu laki-laki? Enggak dapat. Seandainya enggak ada cucu laki-laki, ini cucu perempuan dapat. Betul enggak? Seandainya enggak ada cucu laki-laki, cucu perempuan enggak 1/6. Betul enggak? Kalau 1/6 dapat. Berhubung ada cucu laki-laki, maka dia harus mewarisi sisa. Sedangkan di sini sisanya enggak ada gitu. Itu disebut dengan apa? Akhun mas'um. Ini istilah saja gitu. Saudara yang membawa kesialan nih. Istilah saja ini. Istilah aja enggak usah jangan dipaksakan itu sialan tuh jangan. Istilah aja gitu. Ya, sekarang kita ini aja lah, tulis di sini ya. Ini kurang sensitif nih. Ya, hapusnya. Kapannya ya? Coba apa tadi kasusnya? Seorang mati meninggalkan suami. Zaujun. Ya, terus? Den, perempuan. Terus? Bintu ibn. Kemudian ibnu ibnin. Lagi? Abun terus umun ya? Abun dan umun. Nah,
Lihat garis masing-masing tuh. Terus ini kan asoba ya, satukan aja. Oh. Terus bikin satu kolom. Ya, dilebihkan ke atas satu. Zaujun karena ada cabang berapa? 1/4. Anak perempuan satu berapa? Setengah. Nah. Ini cucu laki-laki dan perempuan apa? Sisa. Saja lah sisa gitu. Abun berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Ada cabang laki-laki kan? Tuh. Cucu laki-laki 1/6. Umur 1/6 apa? Ada cabang. Lihat, ada 4, 2, 6, 6 ya kan? Yang sama dijadikan satu. Kita ambil satunya jadi 6. Berarti ada 4, 2, 6 ya kan? Ini dua kan sudah ketelan ke 4. Betul? Sudah tidak dianggap. Berarti yang dianggap 4 dengan 6. Jadi sini 4 dengan 6. 4 dengan 6. Hubungannya apa? Sama ketemu di seper 2. Kalau dibagi 2 kan bisa. 6 bagi 2 berapa? 3. 4 bagi 2 berapa? 2. Tinggal ini dikalikan ini. Tuh, mana? Silakan gini. Ya, dikalikan. Pasti hasilnya berapa? 12. Jadi kalau tawafuk, yang satunya dibagi setengah dikalikan keseluruhan yang lain. Tadi kan 4 bagi 2 dikali 6, ya kan? Keseluruhannya kan 6. Atau 6-nya bagi 2 3 kali 4 sama 12. Nah, gitu. Coba ini. Sekarang berapa tadi? 12 ya? 1/4 dari 12 berapa? 3. Setengah dari 12 6. Yang sisa nanti terakhir. Abu 1/6 dari 12 2. Umur 1/6 dari 12 2. Ada sini enggak? Enggak ada, sudah habis. Tuh. Seandainya kita buang ibn-ibnnya, cucu laki-lakinya, kira-kira dapat enggak itu ibn? Dapat berapa? 1/6 takmilatul sulusain. Nanti ada aul nanti. Aul itu apa nanti? Ya, tempat pengurangan jatah masing-masing ahli waris karena asal masalahnya itu lebih kecil daripada jatahnya. Nanti akan ada itu. Nah, jangan ada bahasanya aul, masing-masing ada pengurangan. Ada pengurangan nanti. Sesuai dengan persentase masing-masing. Ya. Yang ini bagikan 3 ya. Yang suami 3. Yang anak perempuan. Ini kan iya 6 betul. Karena setengah dari 12 6. Setengah dari 12 6. Itu semuanya jumlahnya kan 13. Ini kan kita kan ini. Seandainya ininya nggak ada gitu. Sekarang kan kita diadakannya ibn. Nah, ada. Ini kan nggak dapat nih. Coba dihitung. 3 tambah 6 berapa? Tambah berapa namanya? 13. Berarti nanti ada awal ini coret kan 13 ya. Ada 13. Jadi nanti 3/13, 6/13, 2/13 gitu. Karena ada pembahasannya nanti insyaallah pembahasan awal itu, awal. Ya. Insyaallah nanti insyaallah. Berikutnya al-ukhtu asy-syaqiqah. Ya, saudari al-ukhtu asy-syaqiqah sekandung. Sekandung itu seayah dan seibu. Yang dal. Ya. Bintu ibn setengah. Yaitu cicit perempuan 1/6 melengkapi 2/3. Kan bintu ibn kalau 2 kan 2/3. Dia sendirian. Maka karena ada cucu cicit perempuan maka dia melengkapi jatahnya bintu ibn setengah jadi 2/3. Setengah tambah 1/6 2/3. Apa yang musyil? Ya sudah kayak gitu. Apa? Bintu ibn dia sendirian setengah kan? Ya, jelas setengah dia. Dia persis seperti rincian anak perempuan itu. Kenapa setengah? Ya kalau antum jawab di atasnya nggak ada gitu, nggak ada ahli waris yang lebih tinggi dari dia, nggak ada, ya kan? Berarti dia kedudukannya seperti anak perempuan, sendirian setengah. Nah cicit perempuan kan dia di bawah cucu perempuan kan? Ya karena di atasnya dapat setengah, maka cicitnya 1/6 melengkapi 2/3 gitu, paham nggak? Jadi anak perempuan dengan cucu perempuan dengan cicit perempuan gitu, atau anak perempuan dengan cicit perempuan. Juga bisa. Ya, yang penting lewat jari laki-laki nyambungnya. Ya. Yang lain. Hafal barangkali ada yang kurang jelas. Insyaallah nanti kalau antum lupa kita ulang lagi fikihnya itu. Suami istri terus muter-muter. Ya. Yang berikutnya al-ukhtu asy-syaqiqatu, saudari sekandung, seayah dan seibu. Ya.
Saudari sekandung mayit itu maksudnya, ya. Seorang mati meninggalkan ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, dan zaujah. Ya apa? Istri. Ibnu am, anak laki-laki dari paman. Apa namanya? Sepupu ya? Sepupu laki-laki, betul? Iya. Anaknya paman, sepupu, betul? Iya. Kalau anaknya saudara kita kan anak ponakan. Anaknya paman sepupu, betul? Kan puyeng, Pak. Anaknya saudara kan ponakan. Anaknya paman bibi sepupu, iya kan? Lihat, ukhtun syaqiqah berapa? Setengah. Kenapa setengah? Jawabannya tidak ada cabang keturunannya mewarisi. Tidak ada asal laki-laki. Asal tuh bapak, kakek, paham? Nah itu. Jadi dia sendirian setengah. Sendirian setengah. Enggak ada saudara laki-laki, enggak ada. Zaujah berapa? 1/4. Pardon, zaujah 1/4 itu gede atau kecil? Yang gedenya berapa? Sebanyak kecil, kalau ada 1/4 gede apa kecil? Untuk jatahnya istri ini. Gede berarti ya kan? Kalau 1/8 yang kecil. Ya, zaujah 1/4. Kenapa? Istri 1/4. Ngelihatnya keturunan, nggak ada keturunannya mewarisi gitu. Ibnu am, sisa. Nanti akan disebutkan siapa saja yang mewarisi sisa. Belum datang masanya. Asobah. Lihat, 1/2, 1/4. 2 dengan 4 bagaimana hubungannya? Tadakhul kan? 2 kali 4 4. Maka 4 yang paling besar kita ambil dijadikan sebagai apa? Asal masalah. Ukhtun syaqiqah 1/2. Dari 4 berapa? 2. Zaujah 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya berapa? 1. Selesai. Ukhtun syaqiqah 2/4. Zaujah 1/4. Ibnu am 1/4. Nah, kasus berikutnya. Ada seorang mati meninggalkan ukhtun syaqiqah 4. Ya, 4. Saudari sekandungnya berapa? 4. Jaddah, nenek. Akhul li saudara si ibu. Sekarang pertanyaannya berapakah saudari sekandung? 2/3. Kenapa 2/3? Tidak ada keturunan yang mewarisi, itu kan yang pertama kan? Tidak ada asal laki-laki, asal tuh bapak, kakek, ya kan? Kemudian jumlahnya berapa? 2. Tidak ada bersamanya saudara laki, maka 2/3. Jadah berapa? 1/6. Nih ya. Jadah 1/6 saja kan jatuhnya jadah itu. Betul enggak? 1/6. Dia dapat, kenapa? Enggak ada ibu. Kalau ada ibu dapat enggak? Enggak. Akhul li saudara laki-laki si ibu 1 orang berapa? 1/6. Iya kan, kalau 2 berapa? Saudara si ibu 1/3. Jangan lupa, saudara si ibu itu kalau sendirian ya 1/6, kalau 2 terlebih 1/3. Syaratnya apa saudara si ibu dapat? Tidak ada keturunan yang mewarisi, laki atau perempuan enggak ada. Anak cucu laki perempuan yang mewarisi enggak ada. Asal laki-laki enggak ada. Bapak kakeknya sudah dapat, aman dia. Nah, itu ya seperti itu jawab. Tek jawab ini. Nah, sekarang kita lihat 2/3, 1/6, 1/6. Ada 6 double, salah satunya diambil. Berarti 6 dengan 3 hubungannya apa? Tadakhul. Diambil yang terbesar, itu apa? 6-nya. 6 dijadikan sebagai apa aslul? Masalah. 2/3 dari 6, 4. 1/6 dari 6, 1. 1/6 dari 6, 1. Pas 6. Ya, kemudian yang berikutnya, jim. Kasus berikutnya masih saudari, ya, sekandung. Seorang mati meninggalkan zaujah. Apa zaujah? Istri. Ukhtun syaqiqah apa? Ya, saudari sekandung. Akhun syaqiq apa? Saudara sekandung. Zaujah berapa? Kenapa 1/4? Ya, tidak ada keturunan yang mewarisi, atau tadi cabang terserah. Kemudian saudara dan saudari sekandung bagaimana? Sisanya. Ada 2 orang yang asiban, ya. Cuma 1 penyebutnya 1/4. Maka 4 ini kita ambil sebagai apa? Asal masalah. Zaujah 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya berapa? 4 kurang 1, 3. Pas enggak? Pas. Yang perempuan 1, laki-laki 2. Enggak perlu dilanjutkan, selesai ya. Ya. Enggak ada pecahan di sini, ya. Yang dal. Seorang mati meninggalkan zaujah. Apa zaujah? Istri. Biar hafal gitu loh. Bahasa Arabnya diulang-ulang. Bintun, anak perempuan. Ukhtun syaqiqatun, saudari, ya sekandung. Kalau saudara perempuan kan banyak, saudari saja mungkin ya pakai i ya. Ya, saudari sekandung. Zaujah berapa? Kenapa 1/8? Ada cabang yang mau diisi bintun. Bintun setengah, kenapa? Sendirian, tidak ada bersamanya anak laki-laki. Ukhtun syaqiqah apa?
Sisa asibah nanti asobah mal ghair. Antum nanti akan masuk pembahasannya asobah mal ghair. Ya. Jadi ketika di sana ada seorang mati meninggalkan anak perempuan, nggak ada asal laki-laki, bapak, kakek, kemudian ada saudara perempuan, maka saudara perempuan ini mau sisa. Ya. Kalau ada ponakan apa ketutup sudah, nggak dapat ponakan atau saudara laki-laki sekandung sudah ketutup sama saudari perempuan. Nanti akan ada insya Allah. Ya. Maka lihat perhitungannya 1/8 1/2. Bagaimana 8 dengan 2 hubungannya? Tadakhul tawafuk. Tadakhul kan 8 kali pada 2 dikali 4 kan? Nah, berarti yang paling gedenya 8. Kita angkat sebagai apa? Asal masalah. Berarti zaujah 1/8 dari 8 1. Nah, itu bukan? Ya, bintun setengah dari 8 berapa? 4. Sisanya berapa? 8 kurangi 1 kurangi 4 3. Selesai sudah. Ya, cepat dibagi warisnya. Bagi sana. Nah, kalau kita nggak bisa, aduh bagaimana cepat? Pak Ustadz ini cepat mau diwaris, benar lagi, salah lagi. Ada bagi-bagi warisnya nanti. Yang besar dapatnya ukhtu syaqiqah ya? Ya lumayan. Ya bin besar itu ya. Ya bin yang paling besar 4 ya, ukhtu syaqiqah 3, zaujah 1. Jangan saya protes, aduh saya istri dia waktu dia sakit saya ngurus segala macam. Nah, ini hukum Allah insyaallah adil ada hikmahnya. Iya. Istri kan meninggal suaminya, nikah lagi dapat orang kaya. Nah. Kalau ukhtun syaqiqah ada 5, jadi bagi 5, 3 bagi 5. Nah, nanti kalau ada pecahan nanti kita ada caranya. Ya. Nanti 5 di atas diangkat jadi 8. Nanti insyaallah ada. Yang berikutnya yang H itu. Kasus berikutnya masih ukhtun syaqiqah saudara sekandung. Seorang mati meninggalkan ummun ya ibu. Asal punya ya kitabnya, wajib punya kalau yang mau bisa gitu ya. Tapi kalau sekedar membuka wawasan dulu, ini sekarang ini saya hanya membuka wawasan dulu, nanti berikutnya ikut sama faktual. Kemudian bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ukhtun syaqiqah, saudari sekandung 2 di situ. Ummun berapa? Ummun 1/6. Kenapa 1/6? Ada turunan yang mewarisi bintu ibn. Bintu ibn sendirian berapa? Setengah. Kenapa setengah? Ya di atasnya nggak ada ahli waris, nggak ada anak, ada yang cucu perempuan lewat laki-laki. Kemudian ukhtun syaqiqah berapa? Sisa juga asibah. Mal ghair nanti akan datang, ini belum dibahas ya. Maka ibu 1/6, cucu perempuan 1/2, saudari sekandungnya sisa. 6 dengan 2 hubungannya apa? Tadakhul. Maka 6 diangkat sebagai masalah. 1/6 dari 6 berapa? 1/2 dari 6 berapa? 3, sisa berapa? 2. Pas kan? Masing-masing dari saudari perempuan berapa? 1/6 1/6 1/1. Ya. Berikutnya yang wawu, kasus berikutnya seorang mati meninggalkan istri, kemudian saudari sekandung, kemudian bapak. Berapa istri? Kenapa 1/4? Nggak ada keturunan yang mewarisi. Gitu. Ya, bagus juga tuh isinya keturunan. Kalau cabang kan misalnya jangannya kan cabang pohon apa gitu ya, keturunan gitu. Ya. Kemudian ukhtun syaqiqah, mim mahjubah terhalang. Kenapa? Ada bapak kan asal. Lihat, istilah asal tuh adalah orang yang si mayit muncul dari dia, lahir dari dia. Ini yang laki-lakinya berarti bapak, kakek. Kalau fara cabangnya anak, cucu, cicit gitu ya. Istilah ini harus diingat. Ya. Bapak ain asif sisa. Berarti zaujah sendirian 1/4. Berarti asal masalahnya berapa? Ya 4. Zaujah 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya berapa? 3. Ukhtun syaqiqahnya saudari sekandungnya dapat enggak? Enggak dapat. Kenapa? Terhalang oleh bapak. Nah itu, terhalang oleh bapak. Pokoknya kalau saudara-saudara, kalau sudah ada bapak sudah lewat, enggak dapat. Atau ada anak laki-laki, cucu laki-laki, sudah saudara-saudara enggak dapat. Gitu. Yang zaknya di sini. Kasus berikutnya seorang mati meninggalkan ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung bersama anak laki-laki. Maka harta warisan semuanya untuk anak laki-laki. Ukhtun syaqiqahnya saudari perempuannya enggak dapat, mahjubah terhalang. Jadi enggak semua ahli waris dapat. Lihat dulu kasusnya gitu. Kadang terhalang oleh ini, kadang itu. Nanti ada macam-macam hajib. Ada hajib hirman, ada hajib nuqsan. Hajib hirman tuh terhalangnya seseorang dari warisan secara mutlak dapat. Ada hajbun nuqsan, dia dihalangi dari yang terbesar kepada yang besar kepada yang di bawahnya. Seperti istri kan, kalau ada anak 1/4. Kalau ada anak terhalang dari 1/4 kepada 1/8. Nah gitu. Nah ini. Al-ukhtu al-abi. Ini satu lagi selesai nih. Sekarang ini, setelah ini antum ada latihan nih. Ya,
Nah, itu yang jawab nanti PR ya. Ya. Tamarin ashabil furud itu PR itu antum. Ya. Ya. Al-ukhtu li'ab, saudari sebapak. Saudari sebapak. Paham kan? Saudari sebapak si mayit gitu. Berarti antara dia dengan si mayit satu bapak beda ibu. Ya. Lihat ada seorang mati meninggalkan jaddah. Apa jaddah? Nenek. Ukhtu li'ab apa? Saudari sebapak. Ukhtu li'um, saudara ibu. Jaddah nenek berapa? 1/6. Kenapa di sini nenek dapat? Ada ibu, ya kan? Ya tentunya nenek yang nyambung lewat nenek yang mewarisi ya, nenek yang mewarisi, bukan barang nenek. Ya, karena nenek kan ada yang mewarisi, ada yang tidak. Ibunya ibu dapat nggak? Dapat. Ibunya bapak dapat nggak? Dapat. Yang boleh laki-laki. Kalau neneknya ini, ya neneknya silakan nenek dari bapak, ya deh. Buyut ya, nyambung lewat buyut ya, buyut perempuan, nyambung lewat kakek misalkan ya, lewat kakek. Kemudian ibu, dapat nggak? Nah kalau ada perempuannya udah nggak dapat. Tapi kalau nyambungnya perempuan semua, ibunya ibu dapat sudah. Ya. Kalau ada perempuan, dia nyambung lewat laki-laki, tapi antara laki-laki dengan mayit ada perempuan sudah nggak dapat, gitu, sudah kaidahnya. Ya lihat, jaddah 1/6, saudara sebapak setengah, saudara sebapak sama rinciannya dengan saudara sekandung. Tapi syaratnya di sini nggak ada saudara sekandungnya ya. Ya, 1/6 dia, 1/2. Ukhtul li'ab saudari sebapak 1/2. Kenapa 1/2? Kalau mau dirinci, karena 1/2 tuh dia di situ tidak ada cabang yang mewarisi, nggak ada bapak kakek, nggak ada saudara saudari sekandung gitu, ya. Akhirnya dia sendirian, ya kan? Nggak ada sama-samanya saudara sebapak. Kemudian akhul li'um, saudara seibu, 2 orang, berapa? 1/3. Pokoknya saudara seibu, selama tidak ada keturunan yang mewarisi, nggak ada bapak kakek, dia kalau sendirian 1/6, kalau 2 terlebih 1/3. 1/6, 1/2, 3, 6, 2, 3. 2 sudah ketelan ke 6, ya kan? Demikian pula 3 ketelan ke 6. Tadakhul ya. Berarti 6 kita angkat sebagai apa? Asma sah. 1/6 dari 6, 1. Setengah dari 6, 3. 1/3 dari 6, 2. Udah selesai. Kalau anda udah paham sih, bosan, aduh kebanyakan yang contohnya gitu. Ya, berikutnya masih saudari sebapak. Seorang mati meninggalkan zaujah. Apa zaujah? Istri. Ukhtul li'ab, saudari sebapak 2 orang. Paman. Zaujah berapa? 1/4. Kenapa? Tidak ada keturunan yang mewarisi. Saudari sebapak kenapa? Dapat 2/3? Ya, karena jumlahnya 2 atau lebih dan syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian amun, asib sisa. Lihat 1/4 dengan 3 hubungannya apa? 4 dengan 3? Tabayun atau tamasul? Tabayun. Kalau tamasul 1/4 dengan 1/4, 1/2 dengan 1/2, 4 dengan 3. Apa ini? Tabayun, maka tinggal dikali saja 4 kali 3 berapa? 12. Ingat tabayun kan? Kalau tamasul kan sama 1/2 dengan 1/2. Kalau tadakhul yang lain kelipatan, yang lain 6 dengan 1/6 dengan 1/2. Kalau tawafuk bisa ketemu 1/2 atau lebih, 1/8 dengan 1/6, itu kan ketemu 1/2. Iya, bisa bagi 2, 8, 6, 6. Kalau tabayun ya selain itu di atas. Gitu. Nah, 12. Zaujah 1/4 dari 12 berapa? 3. Ukhtul li'ab 2/3 dari 12 berapa? 8. Sisanya berapa? 1. Satu lagi mungkin ya, jim. Jam berapa maghrib? 6 pas. Ya. Hah? Sudah masuk? Oh, sudah masuk. Ya sudahlah. Ya, cukup dulu sampai jim ya nanti ya, insyaallah. Tapi antum PR nanti itu ya. Tamarin ashabi al-furud. Latihan-latihan ashabil furud. Imla al-jadwal at-tali. Isilah jadwal berikut. Di situ jatahnya setengah. Siapa gitu yang mewarisi setengah? Antum isi ya. Siapa saja yang mewarisi setengah. Kemudian yang berikut ar-rubu 1/4. Siapa orang-orangnya? As-sumun 1/8. Siapa orang-orangnya? Kemudian berikutnya akbil halal masail at-taliyah. Sempurnakan penguraian masalah-masalah berikut ini. Lihat, ada kasusnya zauj. Berapa diisi yang kosong ya? Samping kanannya tuh jatahnya, ya persentasenya samping kanannya, kemudian ya, samping kirinya jatahnya berapa? Ya, untuk kerjakan. Ya nanti kita akan bersama-sama ya untuk menyelesaikannya. Macam di sini. Hah?
Itu kita di situ kan nisab setengah. Siapa saja yang dapat setengah? Man itu siapa yang mau setengah? Sebutkan. Misalkan ada berapa orang yang mau setengah? Kan ini. Mesti ingat kan siapa aja setengah? Sebisanya. Suami contohnya, apalagi masih ada kan suami kan? Nah, udah. Pak Adon tahu, kalau bagi yang lupa bisa nanya Pak Adon. Ya, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.